Diulang suaranya belum ada. Suaranya tidak muncul. Soundnya dicek mas. Share soundnya dicentang mas. Kan nih, belum terdengar apa? Diulang mas. Belum share sound itu, belum ada suaranya. Mungkin temennya ada yang bisa membantu biar kita cepat. Mas Haji Rizky Nugroho bisa dibantu Mas. Baik, sebentar saya siapkan dulu. Besok lagi sebelum dimulai, yang bertugas untuk memutarkan lagu bisa dicek dulu ya. Sebelum kita share screen itu di bagian bawah tuh biasanya ada checklist kecil untuk eh, tulisannya itu share sound. Ya nanti ketika share screen ada suaranya. Kalau enggak ya nanti enggak bisa.
membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Doa. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, sebelum kegiatan pembelajaran siang hari ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama supaya latsar siang ini diberikan kelancaran, kemudahan, dan keberkahan. Semoga kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih teman-teman yang bertugas pada siang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Mohon maaf ya teman-teman. Beberapa waktu ini untuk kegiatan kita yang semula seharusnya dimulai pagi, ini dimulai siang karena di Baldiklat ini sedang ada seminar klasikal ya, di seminar laporan. Jadi untuk beberapa pengajar itu juga merangkap jadi penguji. Jadi ada waktunya siang. Jadi untuk teman-teman ini baru bisa mendapatkan materi di siang hari. Saya mau menyapa dulu Pak Darwi, Pak Falah. Sampun Nggih, siap nih, Pak. Mas. Insyaallah siap, Juragan. Oke, biar waktu kita efektif ya.
Ya, teman-teman semua. Untuk petugas record, udah bisa record semua ya di kelompok 1, 2, 3, 4. Sudah, Pak. Ya, ya. Monggo bisa langsung masuk ke breakout room untuk kelompok 1 dan 2 dengan Bapak Darwianto, oh, untuk kelompok oke. 3 dan 4 dengan Izin Mas Wandi, Bapak saya ke Kepala. breakout room langsung. Ya, monggo Bapak Darwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri tatam lisani yaqul qawli la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Teman-teman kelompok 1 dan 2 angkatan 55 serta Latsar 2025. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widi Wasyih, yang telah memberikan kesehatan kepada kita semuanya sehingga bisa bertemu dalam agenda 3 sinkronus 2 yang memang jadwalnya pagi, tapi karena saya tadi masih menguji, jadi disampaikan Mas Pandi tadi, maka baru bisa mulai jam 1. Dan nanti juga akan dilanjutkan coaching agenda untuk kelompok yang bimbingan saya. Berarti saya yang kelompok 2 ya, apa kelompok 1 teman-teman? Yang bimbingan rancangan aktualisasi. Kelompok 1. Satu, Pak. Oh, kelompok 1. Nanti setelah, oh ya kelompok 1. Maka nanti setelah selesai agenda 2 sinkronus 2 ini, teman-teman kelompok 1 tetap berada di ruangan ini, ya istirahat paling sebentar gitu, 5-10 menit langsung kita lanjutkan coaching agenda untuk pembimbingan rancangan aktualisasi. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Baik, saya minta perwakilan kelompok 1 Mas Dani Kumara. Nanti kelompok 2 Mbak Fadilah. Tolong tampilkan learning journal LK1 yang kemarin. Kita melihat sejenak yang kemarin, review kemarin. Mbak Fadilah dulu boleh, Mas Dani dulu boleh, silahkan. Bebas lah. 2 saja hanya untuk sampel kita melihat, mereview kembali yang kemarin. Mas Dani dulu. Langsung di-share video learning journal yang kemarin. Sebentar ya, Pak. Sebentar, saya Oke. cari dulu, Pak. Oh ya. Siap-siap Mbak Fadilah juga. Atau kalau Mbak Fadilah sudah ketemu, boleh Mbak Fadilah dulu. Yang siap siapa? Salah satu. Mas Dani dulu boleh. Mbak Fadilah sudah siap? Saya dulu mungkin, Pak. Ya, boleh Mas Dani dulu. Kemarin izin share screen ya, Pak. Soalnya saya Yap. kemarin upload di TikTok ya, Pak. Oh gitu. Punya filenya? Nggak ada, langsung saya ini di TikTok. Ya, Sebentar, TikToknya sebentar. yang dibuka enggak apa-apa. Oke. Di-share TikToknya. Kelihatan nggak ya, Pak? Belum muncul, masih proses. Kita tunggu. Ya, Oh ya. suaranya belum di-share sound mungkin. Share sound-nya, Mas. Oh iya, sebentar, sebentar.
kolom tiktoknya ditambah. Saat mengikuti perkenalkan, nama saya Dani Kumaraji. Di sini saya Apakah terdengar ya? menceritakan pengalaman Oke, saya udah. saat mengikuti pembelajaran hari pertama agenda ketiga Latsar CPNS tahun 2025 tentang manajemen ASN dan juga smart ASN. Jadi dari materi manajemen ASN saya belajar bahwa kedudukan ASN adalah sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perangkat dan pemersatu bangsa. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan asas sistem merit yang menjamin pengelolaan aparatur sipil dilakukan secara profesional, adil, dan transparan. Selain itu, saya juga mempelajari hak dan kewajiban ASN, kode etik dan perilaku, serta pentingnya netralitas ASN. Pada materi Smart ASN, saya memahami bahwa ASN masa depan harus memiliki karakter yang efektif, efisien, inovatif, dan bermutu. Smart ASN juga menekankan tentang literasi digital, mulai dari digital skill, lalu ada digital culture, lalu ada digital etik, hingga digital safety atau keamanan digital. Tujuannya sendiri agar ASN mampu menghadapi tantangan global dan mendukung terwujudnya smart governance. Selain itu, dalam pembelajaran sinkronus tadi juga diajari tentang atau dibahas tentang UU nomor 20 tahun 2023 tentang pemberian payung hukum yang memperkuat sistem merit, menyetarakan kedudukan PNS dan juga P3K, serta tadi membahas tentang beberapa PNS, kewajiban PNS, lalu apa itu perbedaan PNS dan juga P3K, lalu membahas tentang hak-hak P3K, jenis-jenis PNS, jenis-jenis P3K, lalu juga membahas tentang apa sih tupoksi atau tugas yang dilaksanakan oleh PNS di masing-masing satuan kerjanya. Selain itu, saya juga membaca materi paparan, mengikuti diskusi interaktif, serta melakukan refleksi terhadap isu nyata di birokrasi. Proses ini membantu saya mengaitkan teori dengan praktik di lapangan. Jadi dari pembelajaran yang saya dapatkan tadi, baik itu pada saat sinkronus dan pada saat asinkronus saya membaca materi paparan, saya merasa lebih paham akan pentingnya peran dari aparatur sipil negara, termasuk juga hak dan kewajibannya yang menjadikan nantinya sebagai agen perubahan yang profesional, berkarakter berakhlak, dan siap mendukung terwujudnya smart governance. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Mbak Fadilah, share. Saya coba share nih, Pak. Bisa. Ya, ya, Mbak Fadilah. Belum muncul, Mbak. Belum muncul videonya. Tinggal diklik lah itu, diklik, di unmute dulu. Masih di mute itu punya Mbak Fadilah.
Belum muncul, Mbak Fadilah. Nggak bisa. Baik, sambil menunggu Mbak Fadilah untuk Mas Dani Kusuma. Catatan, tadi di awal mengatakan peran kedudukan ASN ada 3 itu fungsi ya, jangan Oh, peran kedudukan ya. iya Pak. Maaf Pak. Nah, Iya, baik, baik. fungsi, fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, pemerat pemersatu bangsa. Itu catatan di beberapa. Kemudian dari sisi digitalnya gitu, video yang dibuat Mas Dani tadi, saya belum melihat dari sisi digital skill-nya. Artinya apa? Proses editingnya, misalnya di situ diberi narasi atau running tag itu belum muncul. Ya, itu dipastikan bahwa kita ketika ya tujuan tujuan tugas LK1 itu kan bukan hanya satu konten atau review materi tadi sudah disampaikan beberapa, saya merit sudah sampai hak kewajiban itu sudah semuanya. Hanya yang nanti perlu teman-teman juga mulai berpikir tentang literasi digitalnya. Di 4 dari pilar itu, dilihat dari 4 aspek. Digital skill-nya, digital etiknya, digital safety, dan digital culture gitu. Jadi ketika melihat video itu enak gitu, dilihat dari berbagai aspek. Itu catatan saja secara keseluruhan, overall video Mas Dani sudah cukup. Bisa Mbak Fadila? Baik Pak, terima kasih atas. Oke, oke. Baik, kalau Mbak Fadila tidak bisa, kita lanjut dulu materi, biar tuntas, karena waktu kita terbatas. Lanjut review yang kemarin dulu, materi lanjutannya. Jadi teman-teman kemarin kita sudah belajar dari 5 topik di resume menjadi 3 itu, ketentuan umum, pengelolaan, dan sistem merit. Kita masuk bagian berikutnya, kemarin sudah hak dan kewajiban sudah. Yang ke berikutnya berkaitan dengan pengelolaan ASN. Jadi bagaimana proses pengelolaan ASN itu sejak dari pertama sampai nanti pensiun. Gitu. Apa saja yang akan dikerjakan dan bagaimana nanti teman-teman. Maka dalam pengelolaan ASN kali itu dilakukan yang namanya penyusunan dan penetapan kebutuhan. Kemarin yang analis SDM siapa ya kemarin ya? Siapa analis SDM? Ada atau kemarin satu? Mbak siapa itu lupa saya. Yang CRT-nya analis SDM siapa kemarin? Ada satu ya kemarin ya. Maka teman-teman, ketika awal pengelolaan ASN itu dilakukan yang namanya ANJAP ABK, analisis jabatan dan analisis beban kerja. Jadi compare gitu dengan beban kerjanya. Maka akan diketahui apa? Maka dari situlah dilakukan penetapan kebutuhan dari analisis ANJAP jabatan dan analisis beban kerja, maka diperoleh kebutuhan. Kebutuhan itulah ditetapkan yang namanya formasi. Kalau sudah tahu, di Kementerian Agama tahun 2025 dibutuhkan 2.700 CPNS. Itu namanya formasinya, kebutuhannya. Kalau sudah lalu ada proses pengadaannya. Diawali dari mana? Dari pengumuman, menyebarluaskan pengumuman. Setelah pengumuman tersebar, maka dimulailah pendaftaran.
pendaftaran secara administrasi. Kemudian dilakukan verifikasi persyaratan administrasi yang memenuhi syarat itu baru tahap 1 lolos. Setelah lolos tahap 1, teman-teman sudah melakukan ada proses berikutnya yaitu tes kompetensi. Ada kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi teknis. Setelah itulah CAT yang dulu dijalani teman-teman. Maka indikator dari soal-soal itu 3 hal, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi teknis. Setelah dinyatakan lulus CAT pertama, masuklah sekarang substansi berkaitan dengan bidang. Maka ada teman-teman mengikuti wawancara, meskipun melalui Zoom itu dalam rangka kemampuan substantif teknis tadi. Maka teman-teman disuruh mempraktekkan. Misalnya ahli komputer, prakom beda, penghulu beda, penyuluh beda, guru beda. Setelah dinyatakan lolos, barulah teman-teman menerima pengumuman. Saat itulah setelah diumumkan diberi SK. SK itu statusnya masih calon pegawai negeri sipil. Belum pangkat dan jabatan golongan itu belum diakui 100%. Maka gaji pokok yang diterima CPNS itu masih 80%. Nanti kalau sudah lulus Latsar, ada SK PNS penuh namanya, baru mendapatkan gaji 100% ditambah penghasilan yang lain, baik tunjangan melekat, tunjangan tidak melekat, dan penghasilan yang lain. Saat itulah teman-teman sudah mulai berlaku pangkat dan jabatan. Golongannya 3A, pangkat teman-teman apa? Golongan 3A pangkatnya apa? Ada pangkat golongan dan jabatan. Penata muda ya Pak. Penata muda, nanti kalau sudah 3B baru penata muda tingkat 1 dan seterusnya sampai golongan 4 pembina, naik terus sampai golongan seperti saya misalnya pangkat 3, 4C, pembina setelah tingkat 1, pembina muda golongan. Nanti juga teman-teman berhak mendapatkan kenaikan pangkat. Kalau semuanya ini jabatan fungsional, berarti naik pangkatnya dihitung dari angka kredit. Dulu sebelum tahun 2021, guru mau naik pangkat harus menyusun DUPAK, daftar usulan penetapan angka kredit. Tapi begitu tahun 2022, BKN dan Menpan RB sudah mengubah pola itu. Tidak harus mengumpulkan angka kredit, tetapi teman-teman langsung nanti akan mendapatkan angka kredit setelah mendapatkan penilaian kinerja. Akan dikonversi menjadi angka. Kalau penilaian kinerjanya baik, maka mendapatkan angka kredit 37,5. Kalau nanti sangat baik, ditambah 15%. Gitu. Kalau kurang baik, ya dikurangi. Gitu. Maka saat itulah teman-teman pangkat golongannya, jabatannya bisa naik. JFT berdasarkan akredit. Kalau teman-teman pelaksana, itu otomatis ketika 4 tahun akan naik pangkat. Kalau JFT angka kreditnya tidak terpenuhi, meskipun sudah 6 tahun, sudah 7 tahun, bisa jadi tidak naik pangkat golongan. Maka nanti jabatan teman-teman dari ahli pertama, ahli muda, ahli madya itu akan mengikuti. Ahli pertama itu golongannya 3A, 3B. Ahli muda 3C, 3D. Ahli madya 4A, 4B, 4C. Ahli utama itu 4D, 4E. Pangkat dan golongan.
Maka begitu teman-teman sudah punya jabatan, pangkat jabatan, tiap 2 tahun sekali akan mendapatkan yang namanya KGB, kenaikan gaji berkala. Tiap 2 tahun pasti naik. Mau penilaiannya baik atau kurang, tetap mendapatkan kenaikan gaji berkala. Artinya gaji pokoknya naik. Jadi pangkat golongan itu diawali dari terendah 1A. 1A itu kalau ijazahnya SD, namanya nanti jabatan penyelia, dan seterusnya naik. Untuk itu nanti kalau teman-teman sudah mendapatkan ini pangkat jabatan golongan, akan mengikuti karirnya akan berkembang. Pengembangan karir, baik pola karirnya maupun pola promosi jabatan atau mutasi jabatan, itulah menggunakan yang namanya sistem merit atau meritokrasi gitu. Meritokrasi itu berdasarkan 3 hal. Coba merit, sistem merit itu apa sih? Mas Alfa, Altaf, apa sistem merit? Pernah dengar? Oke, Pak. Halo. Iya, apa sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan praktik manajemen sumber daya manusia yang mendasarkan penilaian, promosi, dan pengembangan karir pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja seseorang. Iya, jadi sistem merit itu untuk pengembangan karir kita, pengembangan promosi jabatan. Itu dasarnya 3, teman-teman. 1, kualifikasi. 2, kompetensi. Apa? Dilihat dari jenjang pendidikan terakhir, pendidikan tertinggi yang dimiliki. Misalnya teman-teman dari eselon 4, dari Kasih mau naik menjadi Kabak atau Kabid, ternyata dibutuhkan pendidikan terakhir S2, ya teman-teman tidak bisa yang masih S1. Gitu. Misalnya nanti untuk naik di jabatan berikutnya dibutuhkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sementara belum memenuhi, kita tidak berhak menuntut. Gitu. Kualifikasi itu dilihat dari jenjang pendidikan tertinggi. Yang kedua dilihat dari kompetensi. Kompetensi itu ada 3 hal yang menjadi dasarnya. Namanya kompetensi manajerial, yaitu kemampuan melakukan kegiatan-kegiatan administratif atau manajemen. Yang kedua adalah kompetensi sosiokultural, kemampuan bagaimana kita bisa bekerja sesuai dengan kondisi sosial budaya yang ada di instansi kita. Ritme kerja kita harus dinilai nanti. Mampu tidak menjalankan tugas-tugas yang diberikan atasan. Mampu tidak mengikuti kebijakan-kebijakan pemerintah. Baru yang ketiga, ini penilaian kinerja. Penilaian kinerja teman-teman dilakukan. Teman-teman sudah menyusun SKP belum? Mas Sudah, Pak. Febri, sudah. Gimana cara nyusun SKP? Proses nyusun SKP-nya melalui proses apa? Mas Imam Karmain. Gimana menyusun SKP? Pernah nyusun belum, Mas Imam? Pak, tapi masih belajar. Oh, belajar, tapi sudah nyusun. Kemarin ya dari kinerja yang dilakukan di kantor, Pak, SKP-nya. Caranya gimana Pas cara aja. nyusun? Mbak Dinda, Mali, sudah nyusun SKP belum? Sudah, Pak. Dari mana? Atau cara nyusunnya berdasarkan apa? Eh, untuk prosesnya nanti kita login dulu. Setelah itu pilih Boleh. menu SKP-nya.
Oh, itu belum nyusun namanya. Itu sudah itu input di ASN digital. SKP kita itu diawali dari mana toh? Mengisi RHK masih input ya, Pak? Mengisi RHK. RHK itu apa sih? Rencana hasil kerja Rencana hasil kerjanya dari mana? yang Maka dicapai. yang iya, rencana kerja yang dicapai itu diambilnya dari mana? Dasarnya apa? Coba teman-teman proses menyusun SKP itu pertama kali apa sih yang dilakukan sebelum Memahami dijadi jabatan dan tugas pokok, Pak. tusi tugas pokok jabatan? Terus dikaitkan dengan apa? Sasaran kinerja bukan ya, Pak? Sasaran kinerjanya siapa? Atasan terkait. Atasan terkait. Proses agar sasaran kinerja itu nyambung dengan kita, namanya apa? Proses kegiatannya. Melakukan apa? Apa? Teman-teman pernah dengar cascading? Ada yang pernah dengar cascading? Apa Mbak Ijra pernah dengar belum? Coba di search lewat AI atau lewat Google searching gitu. Tulis cascading adalah itu. Hmm? Coba di search cascading adalah bla bla bla. Mas Abdillah, Coba Pak, indikator kinerja. cascading itu apa? Cascading. Setting itu proses penjabaran atau penurunan sasaran strategis dan indikator kinerja dari organisasi. Jadi teman-teman, awal pertama kali kalau mau nyusun SKP dimulai dengan melakukan cascading. Cascading kinerja atasan. Kinerja atasan itulah yang disebut IKO, indikator kinerja organisasi. Bentuknya di mana? Indikatornya ada di Perkin, perjanjian kinerja. Jadi seorang kepala madrasah, kepala Kemenak, kepala KUA, itu di awal tahun anggaran itu menandatangani perjanjian kinerja dengan atasannya. Kepala madrasah dengan kawan Kemenak gitu. Nanti kawan Kemenak dengan kawan Willy. Namanya perjanjian kinerja. Butir-butirnya itu ada indikatornya. Namanya IKO, indikator kinerja organisasi. Nah, kita sebagai di bawahnya kepala itu harus melakukan intervensi. Prosesnya namanya cascading, menurunkan dan menyelaraskan kinerja atasan dengan kinerja yang kita intervensi. Hasil intervensi namanya RHK, rencana hasil kerja. Dari rencana hasil kerja itulah kita memiliki indikator kinerja namanya IKI, indikator kinerja individu. Dari kinerja individu itulah dituangkan dalam yang namanya SKP, sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja itulah yang kita input di EKIN, elektronik kinerja yang ada di aplikasinya BKN. Maka nanti di EKIN kita harus membuat yang namanya rencana aksi. Apa yang akan dilakukan selama 1 tahun itu. Rencana aksi itu dinilai nanti. Namanya penilaian kinerja.
ditanya bukti dukungnya mana, evidennya apa, itu namanya saat teman-teman dilakukan penilaian kinerja. Penilaian kinerja ASN itu ada yang namanya periodik, ada yang namanya final. Kalau periodik itu dinilai bulanan, triwulan, kalau final dinilai tiap akhir tahun. Itulah namanya penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja itulah yang digunakan untuk promosi pengembangan pola karir, promosi jabatan, mutasi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi. Itu ya, sistem merit. Yang pertama kualifikasi, yang kedua tadi kompetensi, dan yang ketiga kinerja. Kompetensi meliputi tiga tadi, kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi teknis. Maka teman-teman kalau nanti karirnya sudah mulai berjalan, kita akan penggajian dan tunjangan kita akan mengikuti, juga ikut naik. Tapi kalau karir kita sudah berapa tahun kok masih penghulu ahli pertama saja tidak naik-naik, otomatis tunjangan dan penggajiannya tidak akan mengikuti. Dan seterusnya selama masa kita punya masa kerja. Tiap tahun, tiap 2 tahun sekali mendapatkan kenaikan gaji berkala. Itulah penggajiannya. Dan juga berhak atas penghargaan. Kalau nanti teman-teman sudah 10 tahun mengabdi di pemerintahan sebagai PNS, mendapatkan Satya Lencana Karya. Kalau sudah 20 tahun, 30 tahun, itu mendapatkan. Dan juga yang tidak kalah pentingnya, setelah penghargaan, justru sebaliknya, dalam pengelolaan ASN nanti juga dikenal, kemarin sudah saya sampaikan, hukuman disiplin dan pemberhentian. Kalau sampai kita melanggar hukuman disiplin, maka akan berlaku pemberhentian. Ada 2, pemberhentian dengan hormat dan dengan tidak hormat itu. Maka harus dipastikan teman-teman. Sampailah nanti kalau kita selamat sampai masa usia pensiun, kita akan berhak pensiun. Kapan? Berbeda-beda tergantung jabatan. Ahli pertama, ahli muda pensiun 58. Ahli madya pensiun 60. Ahli utama pensiun 65 dan seterusnya. Demikian juga nanti yang pejabat manajerial, JPT madya dengan JPT utama beda. Khusus jabatan fungsional tertentu seperti dosen, peneliti itu sampai 70 pensiun. Ini, dan yang tidak kalah pentingnya perlindungan. Itulah sistem merit. Jadi ketika teman-teman, jadi secara keseluruhan gitu, teman-teman mendapatkan kenaikan pangkat dan seterusnya, berlakulah ini. Dalam sistem merit itulah yang dikenal dengan meritokrasi. Apa itu meritokrasi? Ini jelas. Prinsip meritokrasi itu ini. Pengelolaan SDM didasarkan pada kualifikasi kompetensi ini. Sehingga teman-teman berhak untuk naik terus-menerus, bukan berdasarkan kedekatan, bukan berdasarkan suku, agama, ras, warna kulit, enggak. Tapi betul-betul didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Inilah sistem merit, teman-teman. Baik. Maka inilah yang betul-betul harus kita ikuti. Baik, kita akan masuk di ini dalam pengelolaan ASN tadi ya. Jadi ada ketentuan umum, ada pengelolaan secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Kemudian ada proses pola karir dengan meritokrasi.
yang dikenal dengan sistem merit gitu. Materi utama kita manajemen ASN itu. Kita masuk berikutnya berkaitan dengan manajemen ASN. Ini nyambung dengan smart ASN-nya nanti. Maka isu-isu strategis dalam manajemen ASN itu kalau dulu zaman Pak Jokowi mengenal nawacita, maka di pemerintahan SBY itulah dikenal dengan Astacita. Artinya apa? Pengembangan ASN sebagai respon untuk mendukung implementasi RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. Jangka panjangnya kapan? Dari sekarang 2025 sampai targetnya Indonesia Emas. Kalau Presiden Prabowo sekarang menggunakan istilah Astacita. Tujuannya apa? Agar pembangunan itu bisa berkelanjutan. Terjadilah Sustainability Development Goals. Diawali dari ini, tahun 2024. SMART kemarin yang saya sampaikan, SMART itu adaptif. ASN yang SMART itu yang bagaimana? Cirinya apa? Maka ada 8 karakter. ASN dikatakan adaptif, itu satu harus memiliki wawasan nasional. Makanya teman-teman di agenda 1 sudah diajari tentang sikap perilaku bela negara. Wawasan kita, karakter kita ditandai orang-orang yang memiliki karakter nasionalisme gitu. Yaitu betul-betul cinta tanah air, semuanya berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, networking, mampu bekerja sama lintas sektoral, lintas bidang, lintas seksi. Jadi kita tidak hanya bekerja untuk urusan kita saja, tetapi harus mampu di kantor itu, teman-teman yang di seksi Penma gitu, juga harus mampu membangun networking dengan yang di PAIS. Yang di PAIS juga mampu mendukung dengan yang di BIMAS. Di BIMAS juga dengan Pontren dan seterusnya. Maka harapannya ASN itu harus mampu membangun networking. Salah satu core value ASN adalah kolaboratif. Itu untuk bisa membangun network. Yang kedua, dalam pelayanan harus memiliki karakter atau sifat hospitality. Hospitality itu ya pelayanan yang ramah. Pelayanan yang supel. Hospitality. Ada keramah tamahan. Tidak lagi kita menganggap sebagai abdi negara untuk dilayani, tidak. Tapi justru sebaliknya, kita sebagai pelayan publik. Maka dalam melayani harus memiliki karakter hospitality. Berikutnya adalah wawasan global. Kita akan hidup di tahun 2045. Saat ini perkembangan sudah sangat pesat. Kita akan mampu membentuk smart governance itu ya governance yang bertaraf internasional, memiliki kompetitif global, tidak hanya lokal di Indonesia saja. Maka diharapkan wawasan global dibangun. Berikutnya integritas, kemudian profesionalitas, kemudian penguasaan IT dan bahasa asing. Minimal teman-teman harus sudah menguasai 3 bahasa lah. Inggris, Arab, Mandarin. Itu sudah kebutuhan nanti untuk hidup di 2045, di abad ke-21 ini dibutuhkan. Minimal 3 bahasa itu harus dikuasai. Dan yang terakhir memiliki karakter entrepreneur. Entrepreneur itu bukan ya hanya diwujudkan dalam bentuk bisnis, tetapi justru kemampuan untuk mandiri, berwirausaha, usaha mandiri dalam hal penyelesaian tugas. Maka sekarang bentuk-bentuk pengembangan diri ASN itu tidak lagi harus klasikal, harus mampu mengembangkan dirinya sendiri. Itulah entrepreneur. Itu sudah dicanangkan di 2024.
sekarang sudah 2025, targetnya di 2030 teman-teman harus mampu menjadi robust ASN. Apa itu robust ASN? Kalau kemarin kita sudah bahas smart, robust itu apa sih? Mbak Afilatul, kata robust. Coba aja ditanyakan di AI gitu, biar tahu apa arti robust gitu. Mbak Damayanti, apa robust? Apa? Ketik aja di AI-mu itu. Ciri-ciri robust. Apa? Pada sistem atau kebijakan yang kuat. Yang banter, kok enggak ada suaranya? Suaramu kurang. Ya, apa? Robust itu sistem atau kebijakan yang kuat dan uji dan konsisten. Ya, jadi kita harus mampu menjadi A3 itu ujian akan datang banyak. Maka bisa enggak kita ketika itu mampu selalu mengembangkan diri, adaptif, selalu beradaptasi dengan kebutuhan-kebutuhan saat itu. Kemudian kita juga memiliki kemampuan dalam teknologi, khususnya teknologi-teknologi yang berkembang saat ini. Dan juga ekologi friendly. Ekologi friendly itu ya ramah lingkungan. Teman-teman pernah mendengar peristiwa yang sekarang kita alami bersama, yang namanya greenhouse effect. Tahu greenhouse effect? Apa Mbak Erli? Greenhouse effect. Pernah dengar? Pernah dengar tapi belum paham, Pak. Ya, dengarnya apa? Greenhouse effect itu apa sih? Disebut juga dengan efek rumah kaca. Apa itu? Peristiwa apa? Greenhouse effect itu. Pemanasan bumi di atmosfer. Pemanasan bumi. Pemanasannya gimana? Apa sih sebenarnya peristiwa greenhouse effect itu? Dan dampaknya apa sih? Kenapa kita harus eco-friendly, ekologi friendly, ramah terhadap ekologi, terhadap lingkungan? Karena saat ini di bumi kita terjadilah yang namanya greenhouse effect atau efek rumah kaca. Dampak dari efek rumah kaca itu terjadilah pemanasan global. Apa penyebabnya? Gitu. Pemanasan global itu apa sih? Yaitu peristiwa naiknya suhu atmosfer bumi yang sangat cepat. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah Greenpeace itu ya, kelompok pecinta lingkungan dunia itu mengatakan, hai Indonesia, kamu itu sudah merusak paru-paru dunia. Kenapa? Karena dengan habisnya hutan tropis menyebabkan lapisan ozon itu berlubang, yang lubangnya seluas lubang benua Antartika. Akibat lubang itu apa? Ingat bahwa lapisan ozon itu fungsinya adalah menyerap energi dari sinar ultraviolet, energi tinggi dari matahari. Tetapi karena atmosfer yang fungsinya menyerap gelombang sinar ultraviolet itu tidak terserap, sehingga langsung masuk atmosfer. Karena ultraviolet energi tinggi, maka terjadilah pemanasan global. Dampaknya apa? Dampak bumi yang semakin panas, air laut itu permukaannya naik karena memuai. Itu masih dampak alam. Dampak yang langsung dirasakan manusia apa? Manusia yang terkena sinar ultraviolet energi tinggi itu akan mengalami skin cancer.
atau kanker kulit. Terjadi manusia-manusia yang albino gitu, pigmen kulitnya rusak. Maka kita harus menjaga ini ekologi ini. Sebagai ASN, kita dituntut menjadi orang yang betul-betul memiliki ekologi friendly, yaitu memiliki kesadaran akan ramah lingkungan. Nah, kalau itu semua ada dalam diri kita akan menjadi ASN yang tangguh, ASN yang memiliki kemampuan itu. Inilah target di 2045, kita mampu berkompetitif global. Siapa yang mampu berkompetitif global? Ya itulah yang disebut dengan tercapainya kita sebagai governance kelas dunia. Smart governance itulah targetnya. Maka di 2045, teman-teman yang saat ini masih CPNS itu nanti yang akan menjadi pimpinan di pemerintahan. Ketika nanti kita tidak disiapkan dari sekarang, ya sudah kalah kita bersaing. Ini, maka isu strategis manajemen ASN ini berhubungan, ada keterkaitan dengan smart ASN yang dengan karakteristik 8 tadi. Apa saat ini sebagai orang yang ASN juga harus sadar dengan perkembangan ini, teman-teman. Bukan hanya kita cukup kerja sebagai guru sudah, kerja sebagai penghulu sudah, tidak. Justru menyadari ini, birokrasi itu harus mampu mengikuti perkembangan era. Revolusi, perkembangan yang terjadi sangat cepat dan pesat. Bukan hanya, kalau dulu evolusi, jadi manusia itu, teman-teman, pertama kali ada kehidupan itu yang dikenal dengan megalitikum. Tahu teman-teman megalitikum? Apa itu megalitikum? Disebut zaman apa megalitikum itu? Zaman batu. Zaman batu. Kenapa disebut zaman batu? Kepalanya keras gitu, kayak batu gitu. Keras kepala, sehingga disebut berkepala batu gitu. Kenapa disebut zaman batu, Mas Pak, Abdillah? mendokumentasi, menulisnya, mengukir di batu, Pak. Belum ada kertas dan lain-lain. Jadi disebut zaman batu atau megalitikum karena manusia untuk membantu kehidupannya masih menggunakan batu. Baik untuk memotong, untuk menggali, untuk menimbulkan api, untuk melukis, dan seluruhnya itu serba batu. Manusia yang seperti itu tidak terjadi revolusi, tapi adanya evolusi, yaitu perubahan yang sangat lambat dan terjadi dalam waktu yang panjang. Tapi ada perubahan. Setelah zaman megalitikum, manusia berkembang karena manusia itu berbeda dengan hewan. Apa yang membedakan manusia dengan hewan, Mbak Fadilah? Lanjut, Pak. Yang membedakan manusia dengan hewan itu manusia memiliki akal pikiran, sedangkan untuk hewan itu hanya memiliki nurani saja atau naluri. Naluri. Ya, oke. Meskipun manusia itu awalnya hanya zaman batu, dalam proses yang panjang itu berubah. Teman-teman yang beragama Islam mungkin tahu di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190. Inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin lil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dengan siang, la ayati li ulil albab. Ada tanda-tanda bagi ulil albab. Siapa sih ulil albab itu? Orang yang berakal. Orang yang memiliki akal. Itu yang membedakan manusia dengan akal.
Maka dengan perkembangan itu yang awalnya zaman batu, manusia juga dikaruniai akal, sudah berpikir berubah. Kalau seperti ini terus hidupnya lambat. Ada angin, ada hujan, ada panas, badan tidak terlindungi. Mulailah kehidupan berubah. Berikutnya yang dikenal dengan masa atau era primitif. Manusia sudah mulai melindungi diri dengan kulit tumbuhan, dengan daun dan seterusnya. Saat itulah manusia akalnya terus berubah, berkembang, maju-maju, muncullah di tahun 1784 di Jerman, dikenal dengan revolusi industri. Manusia berusaha untuk memudahkan dalam hidupnya, memenuhi kebutuhan dengan mudah. Saat itulah dikenal revolusi industri, yaitu dengan penemuan ketel. Ketel dulu. Ketel itu sebagai alat perebus, maka disebutnya mesin uap. Kenapa? Karena untuk menggerakkan mesin, menggerakkan industri itu dengan uap, tenaga uap. Siapa yang menemukan? Teman-teman pernah belajar belum? Evolusi industri 1.0 di Jerman dengan ditandai penemuan uap. Siapa Mas Dani yang menemukan mesin uap? Pernah dengar belum? Pernah baca? Saya belum pernah baca, Pak. Oke. Mbak Dwi Cahyaningsih pernah mendengar? Siapa penemu mesin uap? Ada Mas Imam? Pernah dengar belum? Menandai revolusi industri 1.0 ditemukan mesin uap oleh ahli yang namanya James Watt. Pernah dengar nama James Watt? Mbak Frida pernah dengar belum James Watt? Pernah dengar James Watt? Pernah, Pak. Kalau yang saya dengar kalau James Watt cuma menyempurnakan, Pak, bukan penemunya. Oke. Beda dengan James Bond ya. Iya. Kalau James Bond siapa? James Bond film ya, Pak. James Bond itu penemu wanita cantik ya. Film Hollywood yang pasangannya selalu wanita cantik. Ya gitu ya, Mas Febrian. Pernah nonton belum filmnya James Bond, bintang Hollywood? Pernah, Pak. Dengan wanita cantik enggak? Iya, Pak. Enggak apa-apa, ini untuk biar enggak ngantuk aja. Jadi James Watt itu yang oleh beberapa ahli itu dinyatakan sebagai penemu mesin uap karena bisa membuat loko. Nah itu, penemuan loko bisa menggerakkan kereta api meskipun kecepatannya maksimal baru 60 km per jam. Tapi dengan akalnya manusia berubah. Terus maju, mulailah dikenal dengan era revolusi industri 2.0 1870, ditandai dengan penemuan yang namanya elektrik. Listrik ditemukan oleh siapa? Ada yang pernah dengar? Mbak Fadilah pernah dengar siapa penemu listrik? Belum. Apa enggak ada yang jurusan IPA sih? Siapa, Mbak Anissa? Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison menemukan listrik sehingga bisa membantu hidup manusia yang awalnya hanya 12 jam kalau siang saja, tapi malam hari dengan adanya listrik, perekonomian mulai maju. Pemanfaatannya, produksinya semakin bagus. Dengan tenaga listrik, kekuatannya juga lebih kuat. Thomas Alva Edison. Manusia dengan akalnya berkembang lagi. Masuklah era revolusi industri 3.0.
sekitar tahun 1970-an. Yaitu ada teman-teman yang bapaknya lahir tahun 69, 67, saat itulah ditemukan yang namanya komputer. Komputer itulah teknologi mesin yang luar biasa. Karena dengan komputer, otomatisasi mulai berjalan di tahun 70-an. Teman-teman ada yang sudah lahir belum sih tahun 70? Belum, Bapak. Oh belum, oh, ini Gen Z semua ya. Maka di tahun 70-an ditemukan komputer, administrasi mulai tertib. Manajemen semakin bagus, industri semakin bagus. Manusia berkembang lagi di tahun kira-kira tahun berikutnya 90-an sampai 2000 ditemukanlah yang namanya interconnection, disingkat internet. Interconnection atau networking gitu. Saat itulah semuanya sudah mulai sistem digitalisasi sampai sekarang. Dan ini akan berkembang terus. Negara-negara yang sudah maju 5.0, jadi sudah menjadi budaya hidup menggunakan teknologi itu sudah bukan yang aneh. Negara-negara maju yang namanya teknologi itu sudah sekarang yang harus dipikirkan bagaimana dalam bekerja itu sudah berpikir tentang komitmen mutu. Maka teknologi itu sangat membantu manusia untuk bagaimana dalam bekerja itu betul-betul berdasarkan mutu sehingga kerja kita akan jadi sukses. Inilah target kita Indonesia di 2045. Indonesia emas itu sudah masuk di society networking ini 5.0 yang sudah masuk tataran negara-negara yang sudah mencapai 5.0 ya Jepang itu sudah mencapai itu, Korea sudah mencapai itu, meskipun di Asia tapi tidak kalah dengan negara-negara Eropa yang sudah maju. Baik, maka kita sebagai seorang yang ada di birokrasi saat ini harus sadar bahwa revolusi industri itu akan berkembang terus. Dituntut seorang ASN mampu melakukan pelayanan publik. Ingat, saat ini harus berikutnya Indonesia itu kita tahun 2020 sudah 53% yang menggunakan internet. Kalau kita sebagai ASN kok masih semuanya konvensional, publik nanti. 10 provinsi kita rata-rata pengguna internet sudah di atas 53,7%. ASN sekarang sudah harus berkembang dengan digital ini. Sebanyak hampir 2.300 juta semuanya sudah menggunakan ICT. Kalau enggak, ya kita akan ketinggalan. Ini. Sehingga Indonesia saat ini sudah pengguna internetnya luar biasa. Di peringkat 111 dari dunia. Tingkat penetrasi internet ada 80,6% di Indonesia ini. Mulai perkembangan dari 2018 sampai sekarang 2025, tingkat pertumbuhan pengguna internet itu luar biasa. Sehingga kita dituntut dengan internet itu, maka sebagai ASN itu mampu tidak melayani masyarakat yang trennya sudah di era digital ini. Kalau kita tidak mampu, ya kita yang justru sebagai pelayan publik tidak akan bisa melayani kebutuhan. Ini dari pengguna internet di Indonesia. Yang menggunakan mobile sudah hampir 353 juta. Pengguna internet yang ini sudah 220-an juta. Ini harus dilayani semua. Maka teman-teman harus paham dalam berdigital itu dibutuhkan 4 pilar ini. Digital etik, digital skill, digital safety, dan digital culture. Nanti kalau memilih isu, dilihat dari aspek ini. Apakah yang tadi manajemen ASN atau yang semata ASN. Apa itu digital skill? Yaitu keterampilan
manusia kecakapan dalam menggunakan perangkat TIK dan sistem operasinya tentunya, sistem operasi digital. Digital etik, kemampuan menyadari dan mengembangkan etika dalam bermedia digital. Kemudian digital safety, yaitu kemampuan mengenai bagaimana kita mampu dan sadar tentang keamanan, perlindungan data. Dan nanti budaya digital atau digital culture. Kita mampu membaca, membiasakan, memberikan informasi, memeriksa informasi melalui komunikasi. Ini pilar digital itu, teman-teman. Maka dalam berdigital harus memiliki sikap untuk menjaga nilai kerangka wawasan kebangsaan itu. Ini dikaitkan dengan perilaku, sikap perilaku bela negara. Bagaimana kita mengakses, bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita bertransaksi, itu harus betul-betul dijaga. Maka diseleksi, selektif dalam bermedia, ini menjadi penting. Tidak hanya asal share, asal apa yang ada di komen gitu. Sebagai ASN harus sudah mulai mengerim itu. Sesuatu yang tidak etik ya kita sebagai ASN harus menjaga. Kenapa? Nanti kita sendiri yang akan mengalami dampak itu. Ini tren pengguna medsos kita. Ada YouTube, Facebook, TikTok, IG, dan seterusnya. Kita rata-rata teman-teman Gen Z itu ada di sini. Gen Z sekarang itu banyak menggunakan TikTok. TikTok inilah misalnya sebagai penyuluh agama, sebagai penghulu menyampaikan informasi, harus dilihat audiennya. Kalau kebanyakan menggunakan TikTok, nanti lewat Facebook juga tidak akan nyambung. Kebanyakan menggunakan Instagram, teman-teman masih lewat YouTube, juga tidak akan berkembang. Inilah, harus disadari. Budaya internet kita, masyarakat kita di Indonesia itu ini. Kebanyakan berinternet itu masih hanya sebatas komunikasi pesan singkat. Maka WA itu saja yang berkembang. Sementara juga banyak hanya untuk bermain media sosial. Jangan-jangan kita punya HP, punya jaringan internet hanya lebih itu. Ada beberapa yang untuk browsing informasi, untuk streaming video dan musik. Berbelanja, khususnya emak-emak ini juga banyak yang menggunakan media sosial untuk berjualan boleh, tidak apa-apa. Kemudian untuk belajar dan bermain game. Ini tren budaya. Ada yang media berbayar dan tidak, kita harus sadari. Jangan sampai justru ketika kita menggunakan nanti kita akan menjadi korban. Lebih-lebih sebagai seorang ASN. Data-data rahasia negara gitu. Tidak boleh kita jual belikan ke negara asing. Ini juga dalam transaksi, dalam e-money, kemudian dompet digital, kemudian juga kita punya elektronik cashless yang lain. Ini beberapa saya kira teman-teman sudah sadar lah sekarang. Banyak sekali media-media yang memang untuk transaksi. Tapi kita sebagai ASN bagaimana mampu memanfaatkan media ini untuk tugas dan fungsi kita. Saya kira ini ya teman-teman. Jadi dari sini nanti dipastikan bahwa dalam kita berdigital itu akan ada yang kita implementasikan tadi pasti akan ada implikasinya. Sehingga kita harus sadar betul. Saya kira materi untuk hari ini sampai di sini dulu overview kita teman-teman. Dan nanti ini kalau nanti sudah menyusun rancangan biasanya saya berikan saat coaching bimbingan. Tapi nanti saja saya coba ini saya kira tidak perlu. Saya langsung pengen teman-teman untuk LK hari ini. LK hari ini saya share di chat ya. Oke. LK 4 dan LK 5 ya teman-teman, ini tugas terakhir. Ya agenda 3. Dikerjakannya hari ini, reviewnya besok pagi. Silahkan di-download dulu. Ada LK 4 dan LK 5. Besok
Di pertemuan ketiga itu saya hanya mereview LK, sudah tidak memberikan penguatan materi. Penguatan saya anggap cukup. Di-download masing-masing, apa isinya, itu saya sampaikan sekilas. Di LK, saya share dulu. LK4, sama, LK4 itu buat learning journal. Learning journal yang hari ini, yang semata ASN saja. Isinya ini nanti teman-teman. Seperti kemarin, tinggal buat cerita pengalaman pembelajaran sinkronus 2 ini, nggak usah lama, 3 menit aja. Coba tunjukkan bahwa teman-teman itu memiliki tadi kemampuan digital skill-nya. Kemudian tunjukkan bahwa teman-teman juga paham bagaimana kita eksekutif. Hasil dibuat dalam bentuk video pendek, diupload di medsos, terserah medsos masing-masing. Kalau bisa dimention ke saya, nanti saya juga bisa melihat seberapa jauh itu aman, seberapa jauh itu tidak. Ini yang LK4. Hari ini ya nanti, H2 itu hari ini, jam 19. Dan yang satunya, ini yang penting, bagian akhir dari tugas peserta agenda 3 itu ini. LK5 itu sebenarnya berkaitan dengan rancanganmu nanti. Tentukan antara isu dan sumber isu dan materi. Jadi kalau teman-teman nanti memilih isu, ini sebenarnya kan berkaitan dengan LK yang belum kita bahas, yaitu LK kelompok, tugas kelompok. Besok langsung reviewnya 2. LK berarti yang belum itu LK2, LK3 berarti LK3 dan LK5 nanti beruntutan. Tentukan keterkaitan antara isu, sumber isu, dan materi. Sumber isu itu dilihat dari manajemen ASN apa smart ASN gitu. Kemudian keterkaitan materinya apa? Apakah tadi smart ASN tadi kan ada bisa 8 karakter itu. Bisa dilihat dari pilar digitalnya. Kemudian dari isu itu teman-teman buat 5 isu lah. Ini antara isu jadi 5 di sini. Mungkin belum saya ketik kemarin. 5 isu, sumber isunya apa? Diberi deskripsi. Kemudian dilakukan APKL dan USG dengan Fishbone. Ini sudah diajari di agenda 1. Besok atau pas bimbingan saya sudah mulai mengarah ke sini nanti. Buat gagasanmu, kemudian kegiatannya apa? Gagasan itu ide. Ide itu suatu kalimat besar yang akan menyelesaikan core isunya gitu. Isu yang akan diangkat apa, gagasannya apa, indikatornya bagaimana. Baru nanti ada kegiatan. Hasil dituangkan dalam tabel ini. Besok di susunan rancangan ini masuk di bab 3. Sudah bab 3, isu, sumber isunya, keterkaitannya apa? Apakah dengan digital skill, apakah dengan peran kedudukan ASN, apa pengembangan kompetensi, atau pada merit system misalnya, dan seterusnya. 5 saja. Terus nanti dibuat tapisan APKL-nya, diberi penjelasan, kemudian dibuat USG dan baseballnya, kemudian gagasannya apa? Gagasan itu idemu, satu kalimat besar yang menyatakan solusi dari isu itu. Kemudian buat kegiatan dan nanti ada langkah-langkahnya atau tahapannya. Ini aja tugas hari ini 2, LK1 dan LK2. Saya kira ini teman-teman pertemuan kita di agenda 3 sinkronus 2. Karena nanti semua kelompok akan langsung masuk bimbingan coaching agenda 1, 2, 3. Maka untuk pertemuan ini saya anggap cukup dulu, akan berlanjut di coaching.
Khusus yang kelompok dengan saya, kita masih di grup sini saja. Istirahat 10 menit, 14.30 langsung kita coaching agenda 1, 2, 3. Itu penjelasannya nanti. Sebelum saya tutup, ada yang mau ditanyakan? Yang dengan saya kelompok 1 ya? Apa 2? Kelompok 1, Pak. Satu, Pak. Ya, kelompok 1 enggak usah keluar dulu, nanti biar tetap di sini. Video off-kan dulu enggak apa-apa. Nanti pas jam 14.30 saya mulai. Saya mulai bimbingan coaching agenda 1, 2, 3 namanya. Nanti yang kelompok 2 menyesuaikan breakout room-nya, mungkin coaching-nya atau pembimbingnya juga sudah siap. Itu ya, tapi untuk pertemuan besok, teman-teman selesaikan LK yang belum, karena pertemuan tinggal besok. Targetnya ya LK 2, LK 4, dan LK 5 itu yang utama nanti. Kalau yang LK 4, Learning Journal, itu sudah saya langsung menilai di BLC aja nanti. Yang kita review ya nanti paling sekitar 1 LK 2, itu perwakilan aja. Terus nanti yang tugas kelompok, itu masing-masing kelompok. Baru yang LK 5 itu sudah individu, karena nanti sudah berhubungan langsung dengan rancangan aktualisasinya. Syukur nanti isu yang digunakan untuk LK 5 itu isu yang nanti menjadi bahan rancangan aktualisasimu selama sebulan ke depan. Itu ya teman-teman ya. Cukup ya? Izin bertanya, Pak. Ya, Pak. Boleh, silakan Mas Kalau Wahid yang Hafiz. untuk LK5 itu tidak perlu nyambung sama agenda 1 ya, Pak ya? Jadi kalau misalkan agenda 1 ada berbeda dengan yang LK5, apakah tidak masalah, Pak? Boleh. Tapi syukur dipastikan nanti LK5 itu isu itu yang nanti sudah akan menjadi bahan rancangan aktualisasimu. Makanya ini masih ada kesempatan dipastikan konsultasi dengan mentor. Kalau nanti itu akan dijadikan isumu, enggak apa-apa. Kalau masih yang kemarin tugas di agenda 1 itu kan hanya latihan saja. Latihan akan bisa melakukan teknik analisis APKM, USG, core value gitu. Ketika praktek isu-isu kontemporer itu kan diminta latihan. Tapi yang nanti kalau bisa sudah fokus, syukur nanti tidak berubah. Karena kalau berubah terus repot kamu nanti bimbingan berubah, tidak akan selesai-selesai. Itu ya teman-teman ya. Nanti yang kelompok dengan saya tidak usah leave breakout room, tetap nanti 14.30 pas saya mulai. Kita istirahat sebentar. Untuk yang kelompok yang lain, tidak apa-apa, boleh leave meninggalkan breakout room ini. Nanti coba ke panitia di breakout room berikutnya mungkin akan dibuat. Itu ya teman-teman ya. Baik, kita tutup bersama-sama pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, untuk kelompok yang dengan saya tetap ya. Tidak apa-apa, di-off-kan dulu video, nanti pas jam 14.30 saya mulai.